Ups. Sebentar. Ahem, ahem, Oke, terdengar lebih baik. Lanjut. Menurut Wikipedia, algoritma ialah tata cara langkah demi langkah dalam penyelesaian masalah dalam rangkaian yang terbatas. Proses algoritma telah diciptakan oleh seorang tokoh matematik Islam pada abad ke-19 yang dikenal dengan nama Al-Khawarizmi. Selain algoritma dikenal sebagai metode untuk memudahkan dalam membuat sebuah program, algoritma juga memiliki bentuk-bentuk dasar yang sudah umum digunakan dalam dunia programming. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan, sequence, percabangan, branching, dan pengulangan, looping, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi struktur dasar pembangunan algoritma ada 3. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Struktur algoritma runtunan atau berurutan. Struktur algoritma sekuensial atau biasa disebut algoritma runtunan merupakan salah satu struktur dasar algoritma yang bisa dikatakan cukup sederhana jika dibandingkan dengan struktur algoritma yang lain. Algoritma sekuensial bekerja dengan cara mengeksekusi setiap instruksi secara berurutan. Setiap instruksi akan dikerjakan satu persatu pada setiap barisnya dari awal hingga akhir, sesuai dengan urutan penulisan instruksi tersebut. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir dari algoritma. Bila urutannya diubah, maka hasil akhirnya mungkin juga berubah. Tampilan berikut adalah contoh algoritma sekuensial dengan ilustrasi keadaan pada memori dan hasil dari pengeksekusian kode perintah. Struktur algoritma percabangan. Sebuah program tidak selamanya akan berjalan dengan mengikuti struktur berurutan, kadang-kadang kita perlu merubah urutan pelaksanaan program dan menghendaki agar pelaksanaan program meloncat ke baris tertentu. Peristiwa ini kadang disebut sebagai percabangan atau pemilihan atau keputusan. Hal ini seperti halnya ketika mobil atau motor berada dalam persimpangan. Pada struktur percabangan, program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang diisyaratkan dipenuhi. Pada proses seperti ini simbol flowchart decision harus digunakan. Simbol decision akan berisi pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Nilai hasil pengujian akan menentukan cabang mana yang akan ditempuh. Tampilan berikut adalah contoh algoritma percabangan dengan ilustrasi keadaan pada memori dan hasil dari pengeksekusian kode perintah.
Struktur algoritma perulangan atau pengulangan. Dalam banyak kasus, seringkali kita dihadapkan pada sejumlah pekerjaan yang harus diulang berkali-kali. Kondisi pengulangan, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar, true, atau salah, false. Pada struktur pengulangan, biasanya juga disertai bagian inisialisasi dan bagian terminasi. Inisialisasi adalah instruksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Bagian inisialisasi umumnya digunakan untuk memberi nilai awal sebuah variabel. Sedangkan terminasi adalah instruksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Ada beberapa bentuk pengulangan yang dapat digunakan, masing-masing dengan syarat dan karakteristik tersendiri. Beberapa bentuk dapat dipakai untuk kasus yang sama, namun ada bentuk yang hanya cocok untuk kasus tertentu saja. Pemilihan bentuk pengulangan untuk masalah tertentu dapat mempengaruhi kebenaran algoritma. Pemilihan bentuk pengulangan yang tepat bergantung pada masalah yang akan diprogram. Tampilan berikut adalah contoh algoritma pengulangan dengan ilustrasi keadaan pada memori dan hasil dari pengeksekusian kode perintah.